Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut adalah pembahasan soal-soal latihan peluang yang sudah Ibu minta kerjakan di Google Classroom. Oke, kita lihat soalnya. Yang pertama, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 6 atau 9 adalah. Nah, sekarang kita lihat jika kita melempar 2 dadu, maka ruang sampel yang mungkin muncul itu adalah seperti ini, ya. Misalkan yang horizontal ini, ya, 1 2 3 4 5 6 ini semuanya adalah mata dadu merah yang muncul, ya. Oh, yang merah boleh merah. Kemudian yang ke bawah ini yang putih, ya. Berarti ketika putih muncul 1, di merah muncul 1, di putih muncul 2, di merah muncul 1, seperti itu. Ada berapa semuanya ruang sampelnya? TNS-nya ada 36, ya, ke bawah, ke samping 6, ke bawah 6, jadinya 36 atau 6 kali 6. Oke, peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau 9. Berarti yang dikatakan berjumlah itu adalah yang depan dan yang belakang kita jumlahkan, mana yang jumlahnya 9 atau 6. Ya, sekarang kita cari yang berjumlah 6 dulu, ya. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 6 yang berjumlah 6 dulu kita cari, ya. Yang berjumlah 6, mana yang berjumlah 6, berarti mulai dari 15, ya, 15 24 33 42 51, itu semua jumlahnya 6. Ada berapa? 1 2 3 4 5, berarti ada 5 dari 36, berarti 5 per 36. Nah, kemudian peluang muncul mata dadu berjumlah 9 ada 1 3 6 4 5 5 4 dan 6 3, ada 4, ya, berarti 4 per 36. Oke, jadi karena yang berjumlah 6 atau 9 ini tidak ada yang sama barangnya, ya, ini beda semua, maka kita tinggal jumlahkan karena dia pakai atau, ya, jadi nggak ada irisan. Maka peluang muncul mata dadu 6 atau 9 itu adalah 5 per 36 tambah 4 per 36 sama dengan 9 per 36 atau 1 per 4. Jadi jawabannya yang ini adalah B. Oke, ke soal kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng putih dan 4 kelereng merah, ya. Dan diambil satu persatu dari kotak, di mana kelereng pertama yang diambil dimasukkan kembali ke dalam kotak. Jadi ketika sudah diambil kelerengnya satu, kemudian dibalikkan kembali. Pertanyaannya, peluang terambilnya satu kelereng putih pada pengambilan pertama dan kelereng merah pada pengambilan kedua. Oke, berarti ada 6 kelereng, ya, 6 kelereng putih. Artinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian merahnya ada 4. Merah, 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 dan merah. Nah, akan diambil satu kelereng satu persatu. Peluang terambil satu kelereng putih pada pengambilan pertama dan kelereng merah pada pengambilan kedua. Berarti pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Pada pengambilan pertama kita mau ngambil kelereng putih. Putih kita ada 1 2 3 4 5 6. 6. DNA-nya 6 per ruang sampelnya berarti seluruhnya, ya. Seluruhnya berarti 6 tambah 4 10. Atau sebenarnya ini dari 6 ini dari 6C1, ya. 6C1 10C1. Karena kita ngambil satu kelereng putih dari 6 kelereng putih yang ada. Mengambil satu kelereng dari 10 kelereng yang ada. Nah, jadi C1 ini nggak dipakai. Kalau kita ngambil satu kelereng saja cukup 6 saja, ya. Jadi ini nggak apa-apa, nggak dipakai. Jadi kalau 6C2, 10C2 itu wajib dipakai, ya. Berarti
berarti harus dikalikan, harus cari kombinasinya. Dikali dengan, pada pengambilan kedua kita ingin terambil merah ya, kelereng merah pada pengambilan kedua. Nah, tadi kelereng putih yang diambil pada pengambilan pertama itu dikembalikan, sehingga ruang sampelnya tidak berubah ya, masih tetap 6 putihnya, merahnya 4. Jadi untuk pengambilan kedua peluangnya adalah mengambil satu kelereng merah dari 4 merah, berarti 4C1 per semua kelereng masih ada 10 ya, berarti per 10. Jadi sama dengan, nah ini boleh disederhanakan, ini per 50 ya, 100. Boleh disederhanakan, ini 4 sama 10 sama-sama bagi 2, jadinya 2 per 5. Oke, ini juga masih bisa 6 sama-sama dibagi 2 dengan 10, berarti ini 3, ini 5. 3 kali 2, 6 per 5 kali 5, 25. Oke, jawabannya nomor 3, dalam kotak pertama ada 4 bola merah dan 3 bola biru. Dalam kotak kedua terdapat 7 merah dan 3 putih. Peluang terambil 1 bola merah dari kotak pertama dan 1 bola putih dari kotak kedua adalah. Oke, berarti di kotak pertama ada 4 merah 3 biru. 4 merah 3 biru. Dan kotak kedua ada 7 merah dan 3 putih. Nah, masing-masing akan diambil satu dari kotak pertama dan kotak kedua. Peluang terambilnya 1 bola merah ya, berarti kotak pertama dan kotak kedua. Di sini kita mengambil merah. Merahnya ada 4, berarti 4C1 dari keseluruhan bola yang ada. Jadi NS-nya keseluruhan bola yang ada di sini. 7 ya. Itu 7C1 atau 7. Dan ini kita kali 1 bola putih dari kotak kedua. Putih yang diambil di kotak kedua. Bola putihnya ada 3, berarti 3C1 atau 3 saja per keseluruhan bola ada 10. Maka peluangnya kita kalikan. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi melihat option kayaknya nggak perlu disederhanakan ya, per 70 semua. 4 kali 3, 12 per 7 kali 10, 70. Jawabannya C. Nomor 4, dari dalam sebuah kotak berisi 11 kelereng merah dan 7 kelereng putih, diambil sekaligus 2 kelereng. Peluang 2 kelereng terambil berwarna putih adalah, oke, 11 kelereng merah ya, berarti 11M, dan 7 kelereng putih berarti 7P. Dari sini akan diambil 2 sekaligus. Secara acak, peluang dari 2 kelereng terambil berwarna putih. Oke. Berarti peluangnya itu adalah kita mengambil 2 putih dari semuanya 18 bola yang ada. Berarti peluang terambil putih mengambil 2 putih dari 7 putih yang ada, berarti 7C2. Sementara ruang sampelnya adalah mengambil 2 putih dari 18 bola yang ada. Keseluruhannya ya 18, yang diambil 2. Di sini yang putih ada 7, yang diambil juga 2. 7C2 berarti 7 kali 6 per 2 kali 1 ya. 2 kali 1 dibagi dengan 18C2 berarti 18 kali 17 per 2 kali 1. Nah, karena sama-sama dibagi per 2 kali 1, jadi ini langsung ya isi aja ya, sama-sama membagi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang ini kita sederhanakan, 6 dengan 18 ini 3, berarti 7 per 3 kali 17 itu 51. 7 per 51, jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 5. Dalam sebuah kotak ada 6 bola putih dan 3 bola biru. 6 putih, 3 biru. Diambil 3 bola sekaligus secara acak, berarti 3 bola sekaligus.
peluang terambil 3 bola putih adalah, nah, sama seperti soal sebelumnya, peluang 3 putih itu adalah mengambil 3 bola putih dari 6 bola putih, berarti C 6C3, mengambil 3 dari 6. Peluangnya, ruang sampelnya mengambil 3 bola dari keseluruhan bola. Keseluruhan bola ada 9, berarti 9C3 sama dengan 6C3 ini berarti 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1 ya, secara kombinasi, per 9C3 berarti 9, 8, 7 per 3 kali 2 kali 1. Dengan cara ini kemarin sudah pernah Ibu bahas, atau kalian kalau mau pakai faktorial tetap silakan. Nah, ini pembaginya sama, dibuang saja, tidak ada pengaruhnya. Yang ini kita sederhanakan, 4 dengan 8 dapat 2, 6 dengan 2 dapat 3, 3 dengan 9 dapat 3 di bawah. Di atas masih ada angka 5, di bawah tinggal 3 dengan 7, 21, 5 per 21. Jawabannya B. Dari 7 pria dan 5 wanita, 7 pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Peluang terpilihnya 4 orang tersebut adalah, ini langsung saja ya. Akan dipilih 3 pria dan 1 wanita, berarti memilih 3 pria dari 7 pria dan memilih 1 wanita dari 5 wanita. Itu kejadiannya. Berarti untuk NA-nya ya, berarti memilih 3 pria dari 7 pria yang ada di kope C ya. Memilih 3 pria dari 7 pria, berarti itu 7C3, dan seorang wanita dari 5 wanita, berarti 5C1. Itu NA-nya. Nah, sementara NS-nya ini peluang kejadian seperti ini. Sementara NS-nya peluang terpilihnya 4 orang tersebut, berarti memilih 4 orang, terserah ya, 4 orang terserah dari keseluruhan ada 12, berarti 12C4, memilih 4 orang dari 12. 7C3 berarti 7, 6, 5 per 3, 2, 1 kali 5C1 berarti 5 per 12C4 berarti 12-nya dikalikan 4 kali berturut-turut ya, 11, 10, 9 per 4, 3, 2, 1. Mana yang bisa disederhanakan? Sederhanakan 3 kali 2 ini habis dengan 6. Oke, yang di bawah ini 12 dengan 4 kali 3 habis, 2 dengan 10 habis, tinggal 5. Oke, 7 kali 5 kali 5 ya, di atas 7 kali 5 kali 5, di bawah tinggal 11 kali 5 kali 9, 11 kali 5 kali 9. Nah, kalau masih ada yang bisa habisi 5 dengan 5 habis, gak ada lagi. 7 kali 5 35 per 11 kali 9 99. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 7, sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya angka pada uang logam dan mata dadu 3 adalah, jika sebuah uang logam dan 1 buah dadu dilempar bersama 1 kali, maka ini kemungkinannya yang bisa muncul ya, ini logam, yang ini uang logam,
Bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Nah, pertanyaannya, peluang muncul angka pada uang logam dan mata dadu 3. Berarti angka berarti yang di atas ini aja ya, yang A. Ini aja yang kita perhatikan, yang bagian atas dari sini sampai sini. Dan mata dadu 3. Mata dadu 3 ya berarti cuma ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hanya ini. Kejadian yang diminta di soal. Angka 3. Berarti peluang kejadian yang diminta itu adalah muncul angka 3 pada pada dadu dan angka pada uang logam. Berarti PA-nya adalah 1 per keseluruhan ada 8. Dan angka 18 atau per 8. Gak ada jawabannya ya. Oh, angka pada. Oke, 1/8 harusnya ya, tidak ada jawabannya. Atau boleh juga dengan cara memisahkan munculnya angka pada uang logam dan mata dadu 3 adalah, atau boleh juga seperti ini. Kok 8, 1, 2, ini 12 ya, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 kali 2, 12. Sudah salah. Berarti 1 per 12 ya. 1 per 12. Atau boleh dengan cara memisahkan masing-masing antara uang logam dan dadu. Berarti yang pertama kita cari dulu peluang muncul angka pada uang logam. Kalau ada uang logam seperti ini muncul angka, berarti adalah peluang muncul angka adalah 1 per 2 ya. 1 dari 2. Nah, peluang muncul angka 3 dari dadu itu, peluang muncul 3 dari mata dadu yang 6 itu adalah 1 per 6. Nanti tinggal dikalikan setengah kali 1/6. Ya, karena di sini ada dan. Jadi sepertiga setengah kali 1/6, jawabannya tetap 1/12. Selanjutnya terakhir nomor 8, dalam sebuah kotak ada 7 merah dan putih. 7 merah dan 5 putih. Dari kotak diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng putih. Ya, berarti ini kalau sekurang-kurangnya ini ada beberapa kemungkinan. 1 putih katanya minimal. Berarti kalau 1 putihnya, berarti merahnya ada 2 ya, karena yang mau diambil adalah 3. Sekurang-kurangnya berarti boleh lebih. 2 putih dan tinggal 1 merah ya, karena semua yang diambil 3. Atau ketiga-tiganya putih. Nah, ini masing-masing kita cari. Kejadiannya adalah 1 putih dan 2 merah. Berarti mengambil 1 putih dari 5 putih. 5C1 itu 5. Dikali 2 merah. Mengambil 2 merah dari 7 merah. Berarti 7C2. Ini sama dengan 5 kali 7 kali 6 per 1 kali 2 ya. Per 2 kali 1. 21. Berarti 5 kali 21 di 105. Kemudian 2 putih dan 1 merah berarti mengambil 2 putih dari 5 putih, 5C2 dikali 1 merah berarti 7C1 atau 7 saja. 5C2 berarti 5 kali 4 per 2 berarti 10 dikali 7 sama dengan 70. Kalau tiga-tiganya putih berarti mengambil 3 putih dari 5 putih yang tersedia. 5C3. 5C3 itu sama saja dengan 5C2 ya. Karena 3 tambah 2 itu 5. Jawabannya 10. Jadi semua kemungkinan adalah tambahkan 80 tambah 105 berarti 185. Ini baru NA-nya, banyaknya kejadian. Berarti NS-nya yang mana? Adalah mengambil 3 kelereng putih
dari keseluruhan kelereng putih yang ada. Berarti 12 ya, karena kelereng semuanya ada 12. 12C3. 12C3 itu berarti 12-nya diberikan 3 kali mundur per 3, 2, 1. Ini 3 kali 2, 6, dengan 12 sisa 2, berarti 2, 20 ya. Maka peluang kejadiannya adalah NS berarti 185 per 2, 20. Kalau dibagi 5 ini berapa? 185 bagi 5 berarti 3, 5, 7 ya. 37 per 55. Kok 55 bagi 22 per 44. Oke, soal latihan terakhir ya. Semoga membantu untuk persiapan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.